Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, al-ikhwah wal-akhwat sekalian dirahmati Allah. Pada pertemuan kita sebelum terakhir ya, pertemuan yang kesekian kalinya setelah kita mengikuti OTS, kita akan uh, mempelajari pada perkuliahan kali ini terkait dengan wakaf, fikih wakaf 2, terkait dengan pemanfaatan daripada dana yang telah didapatkan dari uh, pengumpulan melalui pembelajaran fikih wakaf. Nah, sebelumnya, fikih wakaf sebelumnya itu kan terkait dengan penghimpunan dana wakaf gitu. Dan kita sudah jelaskan terkait dengan penghimpunan dana wakaf ini atau fikih wakaf 1 terkait dengan konsep wakaf, ya. Konsep wakaf, lalu kemudian konsep wakaf uang dan juga konsep wakaf melalui uang. Ada perbedaan antara konsep wakaf uang dan konsep wakaf melalui uang. Kita sudah pelajari dengan sangat detail pada pertemuan sebelumnya dan juga cash wakaf link to sukuk atau yang dikenal dengan CWLS. Juga kita sudah menyinggung terkait dengan cash wakaf link to deposit yang disingkat dengan CWLD serta wakaf asuransi syariah. Pada kali ini kita akan menggali lebih dalam terkait dengan pemanfaatan dana wakaf yang sudah terhimpun melalui konsep yang sudah dipelajari sebelumnya. Dalam fikih wakaf, kita tidak berhenti pada proses ya, pada proses penghimpunan dana seperti yang dijelaskan sebelumnya, tetapi berlanjut pada proses menjaga pokok, mengembangkan nilai dan menyalurkan manfaatnya. Karena itu ruh ya wakaf itu ada pada dua kata kunci. Apa dia? Habsul asli wa tasbilul manfaat. Seperti yang kita sudah jelaskan pada pengertian wakaf sebelumnya, yaitu menahan pokok harta yang diwakafkan tersebut dan mengalirkan manfaatnya. Maka yang dimanfaatkan dalam wakaf pada dasarnya adalah manfaat, hasil, fungsi, atau produktivitas aset. Bukan menghabiskan pokok wakaf secara sembarangan, sembrono. Nah, dalam regulasi Indonesia, wakaf dipahami sebagai penyerahan sebagian harta milik wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu bagi ibadah atau kesejahteraan umat menurut syariah. Nah, harta wakaf itu harus memiliki daya tahan lama, manfaat jangka panjang, dan nilai ekonomi menurut syariah. Konsep pemanfaatan wakaf ini ya, apa sih maksud daripada pemanfaatan wakaf yang seperti kita pahami ya namanya pemanfaatan wakaf proses menggunakan hasil, memanfaatkan hasilnya, fungsinya atau nilai produktifnya, ya, nilai produktif dari harta wakaf itu uh, digunakan dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan wakaf secara uh, sebagaimana yang sudah diikrarkan oleh wakif, prinsip syariat dan kemaslahatan masyarakat. Dalam bahasa fikih klasiknya, pemanfaatan wakaf ini disebut al-intifa'u bil mauquf. Itu istilah klasiknya dalam kitab-kitab Madzhabul Arba'ah. Al-intifa'u bil mauquf, pemanfaatan terhadap benda wakaf. Atau sorfu zai' al-waqfi ila masarifihi. Rai'an. Sorfu rai'il waqfi ila masarifihi. Menyalurkan hasil wakaf kepada peruntukannya. Jadi contohnya misalnya tanah wakaf dibangun sekolah, lembaga pendidikan. Uang wakaf ditempatkan pada instrumen syariah, lalu hasilnya untuk beasiswa. Gedung wakaf itu disewakan, lalu hasil sewanya untuk operasional pesantren. Kebun wakaf menghasilkan panen, lalu hasilnya untuk fakir miskin. Jadi contohnya seperti itu ya, secara faktual yang sering kita temukan di lapangan. Prinsip ya, jadi seperti itu makna daripada pemanfaatan wakaf, objek dan manfaatnya. Dan kalau kita coba telusuri dalil ya yang digunakan dalam pemanfaatan wakaf ini, kita bisa dapatkan dalam ayat yang sudah populer sering kita dengar, lam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Al Imran ayat 92.
Kalian tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apa yang kita infakkan pasti Allah Subhanahu wa taala ketahui. Ayat ini menjadi dasar prinsip bahwa harta terbaik dapat dijadikan sarana kebaikan abadi. Kebaikan abadi itu seperti wakaf. Nah, wakaf ini bentuk infak yang manfaatnya tidak berhenti ketika harta diberikan, tapi setelahnya. Kita bisa juga gunakan ayat yang sudah populer sering kita dengar, Al-Baqarah ayat 291, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Nah, ini terkait dengan eh, balasan yang bertubi-tubi ya, yang berlipat ganda, di mana orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti diibaratkan seperti sebutir biji, lalu kemudian menumbuhkan 7 tangkai sabah sanabil, pada setiap tangkai likulli sumulatin atau habba, setiap tangkai itu menghasilkan 100 biji lagi. Wallahu yudha'afu man yasha liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Nah, wakaf produktif itu sangat selaras dengan ayat ini. Wakaf produktif ya. Harta wakaf seperti benih yang ditanam ya, yang dianalogikan dalam ayat ini, bila dikelola baik, manfaatnya bertumbuh. Sekolah, rumah sakit, beasiswa, UMKM, air bersih, masjid, riset dan pemberdayaan ini sangat bermanfaat hasilnya dan dirasakan oleh masyarakat luas. Ayat yang juga bisa kita gunakan adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan. Nah, pemanfaatan wakaf harus menjadi instrumen kolaborasi kebaikan, bukan alat untuk mencari keuntungan pribadi, apalagi untuk pencitraan, manipulasi donatur, atau kegiatan yang bertentangan dengan syariat. Ayat yang terakhir dalam surat Al-Hasyr ayat 7, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, ya. Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Jadi dia berputar di antara pemodal saja. Enggak. Dengan melalui wakaf itu, ya, ayat ini memberikan spirit keadilan distribusi melalui instrumen wakaf. Wakaf membuat aset tidak hanya dinikmati oleh sekelompok pemodal yang kuat, yang banyak duit, tetapi dikembalikan kepada masyarakat luas melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan layanan sosial. Kita bisa gunakan juga hadis untuk pemanfaatan wakaf ini, hadis daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkait dengan tanah Khaybar. Ya, kalau kita baca ya, uh, terkait dengan tanah Khaybar ini punya sejarah yang indah dalam sirah. Jadi disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadisnya muttafaqun alaihi, anna Umar bin Al-Khattab asaba ardan bi Khaybar. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني به فقال إن شئت حبسته أصلها وتصدقت بها. Ini poinnya yang saya rilis dalam slide ini, poinnya saja. In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Tapi kalau secara utuh hadisnya itu Umar bin Khattab, ini kisah Umar bin Khattab dalam hadis ini, Umar bin Khattab memperoleh tanah di Khaybar. Ia datang kepada baginda Nabi SAW meminta arahan, masukan, nasihat. Ya Rasulullah, aku dapat tanah di Khaybar. Aku belum pernah memperoleh harta yang lebih berharga bagiku dari tanah yang ada di Khaybar ini. Khaybar itu kan dulunya ditempati oleh orang Yahudi sebelum mereka terusir dari Khaybar. Dan menjadi lahan pertanian yang subur. Nah, Umar bin Khattab dapat rezeki, beliau mendapatkan dan membeli sebidang tanah di Khaybar tersebut, dan ternyata sangat sangat prospektif tanah tersebut. Maka ketika melihat tanah itu subur, bisa ditanami kurma atau zaitun atau apa saja, tumbuh subur di tempat itu, beliau minta arahan dari baginda Rasulullah SAW. Tapi statusnya adalah wakaf. Nah,
Karena itu Umar bertanya kepada Rasulullah, apa yang engkau fama ta'muruni bih minhu? Maka fama ta'muruni bihi? Apa gimana masukan dari engkau ya Rasulullah supaya saya tidak salah memanfaatkan tanah ini yang statusnya wakaf? Nabi bersabda, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta alaih. Kalau kau mau, tahanlah pokoknya ya, tanah tersebut, sebidang tanah tersebut, dan sedekahkan hasilnya. Jadi kalau apapun yang kau tanam, apakah itu kurma atau zaitun atau gandum, dan kalau menghasilkan dengan hasil yang Masya Allah, maka sedekahkan hasilnya, pokoknya tetap jangan sampai terjual atau digadaikan. Ini adalah dalil inti pemanfaatan wakaf. Pokok ditahan, hasilnya disalurkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan seperti itu. Kemudian hadis yang juga sangat populer, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salatin itu ya. Di sini disebutkan idza matal insan, tapi sama saja insan ya Bani Adam juga. Di antaranya adalah sedekah jariyah. Illa min sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u lah. Apabila seorang meninggal dunia, terputuslah semua amalnya kecuali apa? Sedekah jariyah. Nah, wakaf adalah ya salah satu sedekah jariyah. Wakaf adalah salah satu bentuk daripada sedekah jariyah yang paling kuat, esensinya dan prinsipnya. Karenanya itu manfaatnya dapat terus mengalir. Ya, manfaatnya akan terus mengalir meskipun wakif yang mewakafkan itu telah wafat. Kemudian terakhir hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat populer juga, man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannati mithlah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, Allah akan membangunkan untuknya semisal itu di surga. Yang akan menjadi istana dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menjadi dasar kuat juga pemanfaatan wakaf untuk sarana ibadah. Selama masjid itu benar-benar digunakan untuk kemaslahatan publik. Al-ikhwah wal sekalian rahmati Allah. Jadi setelah kita mengetahui beberapa dalil tersebut dan makna daripada pemanfaatan wakaf, ada beberapa perkataan ulama ya terkait dengan pemanfaatan wakaf ini. Kata-kata ulama ini mungkin perlu saya sampaikan sebelum saya menyampaikan 5 prinsip syariat dalam pemanfaatan ini sebagai bahan cerminan dan acuan kita juga gitu, bahwa ulama-ulama klasik sudah pernah membahas yang namanya pemanfaatan wakaf ini. Sehingga kalau muncul dalam bentuk yang lain di era digital, di era kontemporer ini, ada benang merahnya dengan apa yang disampaikan oleh para ulama klasik. Seperti halnya misalnya Imam Ibnu Qudamah. Beliau dalam kitab beliau yang bernama Al-Mughni, karangan Ibnu Qudamah sendiri, beliau mengatakan wa ma'anal waqfi tahbisul asli wa tasbilul manfa'ah. Ini sudah dijadikan prinsip dalam pengertian wakaf. Makna wakaf kata beliau adalah menahan pokok dan mengalirkan manfaat. Dan ini menegaskan bahwa yang menjadi sasaran utama pemanfaatan wakaf adalah manfaat asetnya. Ya, asetnya bukan penghancuran pokok aset, dimanfaatkan asetnya tetap bertahan. Kalau Imam Khatib Asy-Syarbini, kalau Imam Ibnu Qudamah ini bermadhab Hambali, maka Imam Al-Khatib Asy-Syarbini ini bermadhab Syafi'i. Dalam kitab beliau, Al-Khatib Asy-Syarbini, dalam kitab beliau Mughnil Muhtaj. Kalau Imam Qudamah tadi itu, nama kitabnya Al-Mughni saja. Kami sudah pelajari ini ketika S1 di Medina. Mughnil Muhtaj ini adalah karangan Imam Asy-Syarbini, Al-Khatib Asy-Syarbini yang bermadhab Syafi'i. Apa kata beliau? Habsu malin yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i aini. Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetap lestari bendanya. Rumusan ini menjadi pagar penting dalam prinsip wakaf. Aset wakaf harus punya manfaat dan bendanya harus tetap dijaga. Imam An-Nawawi lagi nih, Al-Waqf. Imam Nawawi jelas ya, beliau adalah bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan al-waqfu qurbatun mustamirrah daimah. Wakaf adalah ibadah pendekatan diri yang berkelanjutan dan sedekah yang terus menerus. Kalau Imam Ibnu Taimiyah sendiri tentang masalah wakaf ini, beliau mengatakan bahwa idza ta'attalat manfa'atul waqfi jaza ibdaluhu bima huwa anfa' lil mawquf alaihi.
Apabila manfaat wakaf terhenti, maka boleh menggantikan penyalurannya dengan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi penerima wakaf. Jadi tidak berhenti sampai di situ saja, boleh diputar, dibuat seperti apa yang penting manfaatnya itu tetap berjalan. Artinya sebagian ulama melalui pernyataan Imam Ibnu Taimiyah ini membolehkan istibdal. Apa itu istibdal? Yaitu penggantian aset wakaf. Jika aset lama tidak lagi memberi manfaat dan aset pengganti lebih maslahat, boleh diganti istibdal, boleh diganti. Karena intinya adalah pemanfaatan asalkan pokoknya tetap bertahan. Nah, ulama kontemporer ya, kalau tadi itu ulama klasik semuanya, dalam hal ini Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab beliau Fiqhul Islam wa Adillatuhu, Wahbah Zuhaili, beliau mengatakan dalam kitab tersebut yajibu istithmarul waqti bima yuhaqqiqu maqsudahu wa yahfadhu aslahu wa yanmi wa yunammi ray'ahu wiqa ahkam syariah. Ini kata-kata dari Imam dari Wahbah Zuhaili. Wakaf harus diinvestasikan dengan cara yang mewujudkan tujuannya, menjaga pokoknya, mengembangkan hasilnya dan sesuai, tidak boleh keluar dari hukum-hukum syariat. Inilah spirit wakaf kontemporer dari Wahbah Az-Zuhaili. Tidak cukup hanya menjaga aset, tetapi juga mengoptimalkan manfaatnya secara amanah, profesional, dan syar'i. Tidak boleh keluar daripada rambu-rambu syariat. Baik, ada beberapa ya, prinsip syariah dalam pemanfaatan dana wakaf ini agar wakaf tetap sah, amanah, dan berdampak. Di sini para ulama menyimpulkan 5 poin ini, yaitu pokoknya tetap terjaga ya, dari pendapat dan perkataan para ulama tadi itu kita bisa ambil benang merahnya, kesimpulannya bahwa nilai aset tidak hilang tanpa alasan syar'i. Dan kemudian sesuai dengan ikrar, wakifnya ketika menyerahkan dana tersebut tidak boleh sampai sang pengelola itu menganulir atau menyimpang daripada apa yang diniatkan oleh si wakif tersebut. Kalau tidak boleh tidak harus dipetakan kembali, harus dikonsultasikan lagi dan kembali kepada si wakif tersebut dan harus dihormati. Jadi syarat wakif wajib dihormati. Kemudian manfaat halalnya ya tidak untuk riba mesej. Jangan sampai ada unsur-unsur yang dilarang di dalam pemanfaatan dana wakaf tersebut. Ini prinsip syariah. Kemudian produktif, aset tidak tidur ya, aset tidur itu diubah kemudian jadi sumber manfaat. Jadi dia produktif gitu. Tidak pasif, tidak mati begitu saja ya, atau tidak dimanfaatkan. Seperti lahan mati tidak ditanamin padahal berpotensi untuk menghasilkan gitu. Tapi dia harus diproduktifkan. Kemudian untuk akuntabelnya ini bentuk pertanggungjawabannya. Laporan asetnya itu harus clear, transparan, hasil biaya hasilnya juga harus dilaporkan secara transparan, biaya yang digunakan dan dampak positif yang didapatkan dari pemanfaatan tersebut. Ya, kemudian di samping itu ada banyak ya hikmah yang bisa didapatkan dari pemanfaatan dana wakaf ini. Banyak sekali hikmah yang bisa diperoleh daripada pemanfaatan dana wakaf tersebut. Di antaranya adalah menciptakan keadilan distribusi harta. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya tadi itu ya. Dengan instrumen wakaf ini dana dan harta itu terus berputar mendatangkan manfaat kepada seluruh elemen masyarakat muslim. Kemudian membangun kemandirian pendidikan dan kesehatan kalau dialokasikan kepada lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan. Saya tertarik sekali dengan keadaan yang ada di Mesir. Di Mesir itu Bapak Ibu kalau pernah berkunjung ke Mesir, masjid itu selalu nebeng dengan klinik kesehatan. Bahkan tidak cukup klinik, sampai meningkat ke level mustashfa, hospital, rumah sakit. Contoh di tempat yang saya tinggal dulu di tahun 2006, 2007 sampai 2010, saya tinggal di Robah, Robah Al-Adawiyah.
Di Roba Al-Adawiyah itu di perempatan jalan itu ada namanya Masjid Roba. Masjid Roba Al-Adawiyah. Saya tinggal di apartemen seberang jalannya. Di belakang Masjid Roba Al-Adawiyah ini ada hospitalnya, rumah sakitnya. Hasil daripada pengembangan dana yang dikelola melalui Masjid Roba'ah tersebut menghasilkan hospital Roba'ah Al-Adawiyah. Di samping lagi ada sekolah walaupun masih setingkat SD, tetapi manfaat ya, manfaat wakaf yang ditanam yang dikelola oleh DKM Masjid Roba'ah itu sangat luar biasa dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh kaum muslimin yang ada di sekitar itu. Sampai saya pernah dioperasi amandel di tempat itu karena statusnya sebagai mahasiswa Azhar, cukup memperlihatkan karne istilah mereka di sana itu kalau kartu mahasiswa, eh, kartu student itu karne. Devin karne mana itunya kartunya ini Pak? Saya mahasiswa. Oh tahu. Nah, ya jadi kalau misalnya harus membutuhkan dana paling keluar cuma 100 pound. 100 pound itu sekitar 300.000, 400.000 rupiah untuk masa itu. Dan operasi pun dijalankan dengan sempurna. Jadi membangun kemandirian pendidikan dan kesehatan luar biasa sekali. Kemudian menguatkan ekonomi mikro tanpa riba. Jadi kita tidak perlu was-was. Ini sistem yang digunakan konven. Selama dia digunakan dengan dana wakaf, maka pengelola wakafnya tetap bertanggung jawab. Sistem pengelolaannya berdasarkan syariat tanpa ada riba, maisir, dan gharar. Kemudian menjadikan aset umat itu produktif bukan tidur ya, dan menghubungkan amal wakil dengan manfaat sosial, eh, amal sosial berkelanjutan. Jadi wakaf yang dimanfaatkan dengan benar dan sesuai dengan tupoksinya bukan hanya aset ibadah, tidak hanya menghasilkan pahala yang berkelanjutan, tetapi juga mesin peradaban. Ya, sekolah, rumah sakit, perpustakaan, irigasi, pasar riset, dan layanan sosial. Itu kalau kita rujuk kepada sirah, sejarah, uh, khilafah Abbasiyah, khilafah Al-Amawiyah, khilafah Turki Utsmaniyah, ini sangat luar biasa. Pengembangan sekolah, rumah sakit, perpustakaan, irigasi, riset, pasar, dan layanan sosial itu semuanya bersumber dari dana wakaf. Bahkan Masjidil Aqsa itu sendiri adalah wakaf untuk umat Islam seluruh dunia. Wakaf itu dari khalifah turun-temurun. Dan namanya wakaf ya harus dijaga oleh umat Islam sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Nah ini hikmat pemanfaatan wakaf yang menjadi instrumen dalam uh, dana yang dikelola terkait dengan pemanfaatan dana wakaf tersebut. Dan kalau kita lihat secara sistematika ya, seperti apa uh, alur pemanfaatan wakaf itu, ya yang masih blank mungkin ya, yang masih kurang terkait dengan pemahaman wakaf ini dari ikrar wakif hingga dampak sosialnya. Kurang lebih alurnya seperti ini. Jadi dari ikrar wakif ini serah terima. Tujuan dan syaratnya sudah jelas dinyatakan oleh wakif untuk dikelola oleh pengelola atau nazir. Nah, dana itu diserahkan kepada nazir sebagai pengelola dan yang mengembangkan dana tersebut sesuai dengan instrumen yang sudah mungkin sudah diuraikan ya, sudah disampaikan dan ada tanda-tanda bahwa objek yang akan dikelola tersebut mendapatkan alur manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Kemudian asetnya itu produktif ya, uang, tanah, alat ataupun usaha, dia tidak boleh yang pasif, tetapi yang produktif, ya. Jenis yang produktif. Karena intinya kita memanfaatkan hasil daripada dana wakaf tersebut ya. Kalau ingin memanfaatkan dan mengembangkan hasil berarti asetnya harus produktif. Kemudian hasil manfaat, hasil otomatisnya sewa, baik itu dalam bentuk sewa al-ijarah, bagi hasil mudharabah ataupun fungsi yang akan didapatkan itu tetap harus terasa hasilnya dan manfaatnya. Karena tujuan wakaf itu menebarkan manfaat. Kemudian mauquf alaihi, penerima manfaat.
Penerima manfaatnya itu harus ada, jelas. Nah, jadi dikelola untuk apa? Ya. Untuk pendidikan berarti di situ sarana pendidikannya apa? Mauquf alaihinya apa? Eh, apakah gedung sekolahnya setelah dibangun gedung sekolahnya sudah jadi, lalu apa lagi yang akan eh, diberdayakan dari lembaga supaya tidak mati, supaya tidak pasif, supaya tetap produktif dan terus berjalan, menghadirkan gurunya dari dana wakaf tadi itu diputar lagi untuk menggaji guru misalnya. Nah, kemudian kalau ada kelebihannya buat beasiswa, menalangi SPP anak-anak yang tidak mampu. Jadi mauquf alai penerima manfaatnya itu clear, jelas. Jadi alur pemanfaat wakaf itu kurang lebih seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ukuran keberhasilannya itu adalah pokoknya aman, ya, pokok daripada wakaf itu tetap aman, hasilnya halal, manfaatnya tetap manfaat yang didapatkan itu tepat, tepat sasarannya, dan laporan yang dihasilkan dari pengelolaan tersebut transparan, clear, dan jelas. Baik. Kemudian wakaf temporer ya. Jadi kita membagi wakaf menjadi dua bahagian. Ada yang disebut dengan wakaf temporer, ada yang disebut dengan wakaf permanen, permanen ya. Kalau wakaf temporer ini adalah wakaf berjangka waktu dengan pemanfaatnya selama periode tertentu. Jadi wakifnya ketika mengikrarkan, menyerahkan dana tersebut, saya dia patok waktunya, saya inginkan dana yang saya serahkan ini atau aset yang saya serahkan jadi wakaf ini dimanfaatkan selama 5 tahun, ya, selama 5 tahun atau selama 10 tahun. Setelah itu saya berharap dananya bisa balik kembali gitu ya. Jadi ini pengertian daripada wakaf temporer ya. Kurang lebih wakaf yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu. Setelah masa selesai, pokok dapat kembali sesuai dengan ikrar yang disampaikan di awal tadi itu. Kita bisa contohkan misalnya wakil wakif ya, wakif orang yang mewakafkan itu menawarkan dana kepada pengelola, katakanlah ya di sini misalnya 500 juta selama 5 tahun. Nah, hasil pengelolaan itu kemudian digunakan untuk apa? Beasiswa santri misalnya. Pokok kembali lagi setelah jatuh tempo, setelah 5 tahun berlalu, 500 juta tadi itu balik lagi kepada wakil. Tapi manfaatnya sudah bisa dirasakan oleh santri setelah diputar dana tersebut. Jadi kuncinya adalah harus jelas masanya pada saat mengikrarkan itu, wakil harus jelas dari kalau 5 tahun dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu, harus dituliskan dalam MOU-nya tersebut, harus jelas masanya. Statusnya pokok ya, status pokoknya itu juga harus jelas gitu. 500 juta tadi itu cash misalnya langsung ditransfer. Kemudian juga harus kalau bisa resikonya juga harus dijelaskan. Kemudian penerima manfaatnya juga ada ya, penerima manfaatnya itu al-mauquf alaih itu ada bentuknya, ada orangnya kalau dalam bentuk manusia, dan instrumen pengelolaannya seperti apa supaya profesional. Innallaha yuhibbu ayya'mala ahadukum ayyutqinahu. Kalau uh, kalau pekerjaan itu dilakukan secara profesional, itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis tadi itu. Allah mencintai seseorang kalau diamanahkan pekerjaan, dia menjalankannya secara profesional. Dari awal sampai akhir dia serahkan kembali pekerjaan itu tepat sebagaimana tupoksinya dan seperti apa yang disepakati di awal. Jadi solusi syar'i untuk uh, supaya wakaf itu tetap berjalan sesuai dengan tupoksi syariahnya, ikrarnya itu tertulis secara detail. Jangan secara global general saja, tidak boleh. Secara detail. Nah, nominalnya detail berapa, tenornya sampai kapan, tujuannya untuk apa, hak dan kewajiban, dan laporannya berkala. Secara berkala itu harus disampaikan oleh pengelola. Kemudian wakaf bergulir. Ya. Wakaf bergulir ini merupakan dana aset, manfaatnya diputar untuk pemberdayaan. Model dana wakaf bergulir ini seperti qardul hasan.
Mudharabah, kalau akad kita gunakan akad untuk wakaf bergulir ini, model akadnya itu bisa qardul hasan, bisa menggunakan akad mudharabah dan musyarakah, ijarah alat atau murabahah barang. Murabahah dalam bentuk barang. Kemudian wakaf bergulir ini tujuannya untuk apa? Agar model agar modal yang diberikan oleh wakif itu dalam usaha mikro misalnya itu bisa berjalan, bisa eksis. Nah, kalau misalnya dalam bisnis itu ada yang kurang, alat yang digunakan untuk usaha mikro tersebut kurang, maka si wakif membelikan alat tersebut sebagai usaha dia. Kemudian ternak produktif, ternaknya, kandangnya belum ada, atau ternaknya belum ada, harus dibeli dulu berapa ekor. Nah, wakifnya mengikrarkan dan ya, agar supaya produktif dibelikanlah hewan ternak yang bisa beranak pinak gitu. Atau misalnya pelatihan UMKM-nya. Karena dari pelatihan itu dia akan mendapatkan ilmu yang kemudian ilmu itu dia akan gunakan uh, untuk mengembangkan usaha-usaha. Kemudian juga pokok dana harus tetap berputar dan tidak berubah menjadi pinjaman berbunga. Jangan sampai terjebak pada hal-hal yang ribawi. Biaya administrasi itu harus ada, tidak boleh tidak, tetapi sebatas biaya real ya, yang tidak boleh lebih dari itu. Kalau sudah tidak sesuai dengan kewajaran, nah, itu patut kita pertanyakan. Nah, jadi dia harus sebatas biaya real dan wajar, bukan margin riba terselubung. Jadi kalau dicontohkan seperti dalam slide ini, 200 juta dana wakaf menjadi qardul hasan bagi 40 pedagang kecil yang membuka usaha mikro misalnya. Setelah kembali, dana disalurkan kepada penerima berikutnya, yang lain lagi. Ya, jadi yang perlu kita perhatikan sebagai pagar syariah dalam wakaf bergulir ini, tidak boleh ada bunga, ya, karena itu akan berpotensi untuk ribawi, tanpa ada denda sebagai pendapatan, dan tidak menzalimi penerima. Itu kuncinya ya, kata kuncinya. Lalu kemudian wakaf pendidikan, ini jenis-jenis wakaf yang perlu kita ketahui. Kalau dalam bentuk pendidikan, menginvestasikan dana tersebut dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau kaderisasi ulama misalnya, di MUI sudah ada kaderisasi ulama. Bayangkan ketika kita mendanai biaya kaderisasi para ulama tersebut dan ulamanya itu kemudian berdakwah, sepanjang dia berdakwah itu hasil daripada kaderisasi pelatihan tadi itu, selama itu juga pahalanya terus mengalir ke kita dan akan menciptakan sebuah peradaban. Jadi ruang manfaatnya bisa dalam bentuk sekolah, pesantren, kampus, ataupun perpustakaan. Kalau untuk wakaf pendidikan, itu bisa dalam bentuk apa? Beasiswa, scholarship, riset, atau menerbitkan jurnal agar supaya lebih dimanfaatkan oleh masyarakat luas di luar daripada negara kita, dalam yang bisa berbahasa Inggris, membuat jurnalnya itu sangat bagus sekali, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris, kemudian diviralkan. Dan biasanya kita membutuhkan dana itu, biaya untuk untuk menerbitkan jurnal ini sekian, kita danai dari dana wakaf, maka luar biasa manfaatnya ya. Kemudian laboratorium, penelitian, hasil ini dan itu dan sebagainya, semua ini bentuk daripada wakaf pendidikan. Juga honor guru, ya, pelatihan dai, dana abadi pendidikan agar lembaga tidak hanya bergantung pada SPP, pada uang bangku, uang bangunan yang menjadi momok para wali murid. Ketika dana wakaf abadi itu disalurkan, banyak orang yang terbantukan. Jadi maqasid syariahnya adalah menjaga agama dan akal. Hifdzuddin wa hifdzul aqli. Kemudian ada lagi namanya ya wakaf produktif yang kita sudah sebutkan di atas, sebagai contoh ruko, sentra bisnis halal, kebun juga, peternakan atau pertanian wakaf bisa dalam bentuk seperti itu karena dia terus mengalirkan manfaat. Ya, gedung yang disewa
untuk pendidikan dan kesehatan, sukuk syariah atau deposit syariah, koperasi, eh, UMKM syariah dan sebagainya. Yang jelas untuk wakaf produktif ini syarat utamanya yang harus kita highlight adalah bisnisnya halal, akadnya jelas, jangan sampai blur ya, tidak jelas akadnya, resikonya terukur. Yang namanya juga bisnis pasti punya risiko, tapi terukur risikonya. Karena nanti uh, akan berimpak ya, berdampak kepada dana wakaf itu sendiri. Kemudian hasilnya sesuai dengan apa yang diikrarkan pada saat serah terima. Laporannya terbuka. Itu syarat utama daripada wakaf produktif ini. Dan resiko utama yang kadang sering dialami untuk wakaf produktif ini, aset wakafnya diprivatisasi. Disewakan pada bisnis haram atau laba tidak transparan. Ini harus hati-hati karena lagi-lagi ini adalah instrumen wakaf, jangan sampai terjebak kepada hal yang seperti itu. Ada lagi namanya wakaf bergerak ya. Perbedaannya dengan wakaf bergulir, wakaf bergerak ini dalam bentuk uang, kendaraan, alat, saham sukuk syariah dan aset modern seperti ambulans ya, digunakan untuk mengantar pasien atau jenazah para duafa. Dulu saya pernah anak saya yang paling bungsu meninggal ya, setahun setengah yang lalu. Saya bingung baru pertama kali datang ke sini setelah dari Malaysia. Saya bingung, ini rumah sakitnya, hospitalnya bilang, Pak, kami menunggu ya kendaraan yang mengantarkan jenazah almarhum anak Bapak ya. Uh, Kami hanya memberikan waktu sampai besok, Pak. Eh, Mayatnya harus segera eh, di apa diantar ke rumah dan segera dibuatkan prosesi pemakamannya, Pak. Saya bingung. Di sini ada nggak ambulansnya? Lagi digunakan semuanya. Nggak ada yang nggak ada yang sedang di parkiran. Akhirnya saya coba telepon kawan saya yang di Hidayatullah. Ternyata di Hidayatullah lagi ada ambulans tersebut. Jadi beliau mengatakan, tenang Ustadz, Ustadz sekarang berada di hospital, di rumah sakit mana, kami akan datang setengah jam kemudian. Masya Allah, wakaf hasil daripada wakaf bergerak dalam bentuk ambulans digunakan oleh orang yang membutuhkan dalam keadaan kepepet. Sangat bermanfaat sekali. Kemudian alat SG juga, kursi roda, mesin produktif, laptop, santren, ya, yang digital, itu semua adalah wakaf bergerak. Buku, mushaf Al-Quran, hak cipta yang kita tulis, kemudian dipublikasikan, aplikasi pembelajaran. Kalau itu bermanfaat bagi pemula, luar biasa. Itu masuk kategori wakaf bergerak dan sukuk syariah saham. Dividennya imbal hasil untuk beasiswa atau layanan sosial. Jadi pagar yang tidak boleh dilewati daripada wakaf bergerak ini yang sebagai amanah adalah inventarisasi. Jangan lupa identitas wakafnya, SOP pemakaiannya, perawatan audit dan larangan penggunaan pribadi. Jangan sampai melayan ke sana ya, dan itu harus dijaga. Kemudian ada lagi istilahnya istibdal wakaf. Ini semua adalah bentuk pemanfaatan dana wakaf. Istibdal yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam statement beliau di atas tadi itu yang sudah disampaikan. Artinya apa istibdal wakaf ini? Pergantian penjualan aset hanya karena maslahatnya lebih kuat. Jadi hukum asalnya aset wakaf itu tidak boleh dijual memang. Tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijadikan jaminan atau dialihkan sembarangan. Nggak boleh. Kapan dia menjadi boleh? Jika asetnya rusak. Jika asetnya tidak lagi mendatangkan manfaat. Nah, tidak terkena kepentingan umum. Nah, tidak bisa dirasakan oleh umum manfaatnya. Atau ada pengganti yang lebih maslahat dengan izin otoritas dan nilai minimal yang setara. Dengan izin otoritas ini wakifnya harus minta izin dulu kepada wakifnya dan nilainya juga setara. Jadi yang jadi catatan penting kita terkait dengan istibdal wakaf ini adalah
yang menjadi peringatannya biwal dan warningnya istibdal itu tidak boleh menjadi kedok menjual aset, menjual aset wakaf kita itu menjadi murah kepada pihak tertentu. Jangan sampai dijadikan alibi seperti itu, katanya untuk istibdal wakaf. Tidak. Tetap harus perhatikan rambu-rambunya yang disebutkan tadi itu. Kalau sudah sampai kepada titik aset tersebut rusak, asetnya itu tidak bisa lagi dimanfaatkan, ter- dan dia tidak lagi mendatangkan manfaat bagi umum, maka perlu dilakukan istibdal dengan izin otoritas tertentu, ya wakif, dan nilai nominalnya tetap setara. Baik, Bapak Ibu, al-ikhwah wal akhwat sekalian, mahasiswa S2 yang saya cintai dan saya banggakan, kurang lebih peta perbedaan 6 model wakaf yang sudah disampaikan di atas itu seperti ini ya, di mana setiap inovasi itu punya objek dan manfaat serta risiko syariahnya. Kalau yang temporer, uh, intinya dia tetap berjangka, risikonya ketidakjelasan pokok itu pasti akan dihadapi. Untuk jenis wakaf kontemporer, maka solusi syariahnya seperti disampaikan di atas tadi itu. Kemudian wakaf bergulir, intinya adalah dana itu diputar, kemudian resikonya riba terselubung itu sebisa mungkin harus dihindari. Dan kalau jenis wakaf pendidikan, ilmu, ya intinya adalah transfer ilmu dan juga kader, serta resikonya itu komersialisasi diminimalisir mungkin, jangan sampai terjebak hal-hal. Wakaf produktif pun sama, wakaf bergerak dan wakaf istibdal yang sudah dijelaskan tadi pun sama dengan inti dan resiko yang sudah disampaikan. Nah, pada studi kasus yang sering terjadi di lapangan, wakaf temporer dan bergulir ini sering muncul wakifnya berwakaf misalnya 5 tahun. Ini terkait dengan kasus wakaf temporer ya, ada waktu, limit waktunya. Tetapi ikrar tidak menjelaskan pengembalian pokok, akhirnya muncul sengketa saat jatuh tempo. Oleh karena itu syariah memberikan solusi, tulis jangka waktunya dan status pokoknya itu secara detail, menghindari sengketa di kemudian hari seperti itu. Kasus untuk wakaf bergulir biasanya yang muncul adalah program wakaf modal usaha, mengenakan tambahan wajib dan denda sebagai pendapatan lembaga. Solusi syariahnya ya apa? Gunakan akad qard hasan. Gunakan akad qardul hasan atau bagi hasil yang jelas. Kemudian denda tidak menjadi pendapatan nazir, ya, pengelola, dan mitigasi gagal bayar tanpa zalim. Kalau terjadi mitigasi dan dia harus membayar karena faktor kegagalan tersebut, jangan sampai ada unsur kezaliman di sana. Jadi ini untuk kasus uh, pada wakaf, penyaluran atau pemanfaatan dana wakaf yang temporer dan yang bergulir. Kemudian juga ada masalah yang sering muncul pada studi kasus wakaf pendidikan dan wakaf produktif. Misalnya tanah wakaf pesantren berubah menjadi aset keluarga atau yayasan. Sering terjadi setelah meninggalnya si wakif, ya, orang tua misalnya, keturunannya kemudian mengambil aset tersebut dijadikan sebagai ahli waris, sebagai warisan gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi, maka solusi syariahnya adalah pisahkan aset wakaf dari aset yayasan. Lakukan selalu screening usaha, buat laporan hasil dan jaga agar manfaat pendidikan tetap dominan. Demikian juga misalnya kadang muncul sekolah wakaf terlalu mahal sehingga maslahat sosialnya hilang. Jadi solusinya seperti tadi itu, pisahkan, lalu kemudian buat laporan, lakukan screening usaha, dan jaga agar manfaat pendidikan tetap dominan. Jangan karena faktor mahalnya tersebut, akhirnya masyarakat yang perlu mendapatkan pendidikan tersebut terhalang. Ya mungkin bisa di take over dengan dana yang lain yang jelas
manfaat tetap dirasakan oleh penerima al-mauquf alaihi tersebut. Aset wakafnya disewakan kepada usaha non halal. Nah, ini juga solusi syariahnya harus dipisahkan aset wakaf dan dari aset kalau dia dalam bentuk yayasan ya, wakaf pendidikan dan produk itu dipisahkan supaya jangan bercampur aduk dengan usaha non halal. Karena tadi sudah kita berikan tupoksinya dan prinsipnya bahwa wakaf itu tidak boleh merambah kepada hal-hal yang non halal objeknya. Kemudian laba usaha wakaf tidak jelas distribusinya. Lagi-lagi penyelesaian syari'inya adalah dengan memisahkan aset wakaf dari aset yayasan, lakukan screening usaha, buat laporan hasil itu secara berkala, dan jaga manfaat pendidikannya itu tetap terasa dan dirasakan oleh penerimanya. Sering juga kita rasakan berdasarkan studi kasus wakaf bergerak dan istibdal ini, misalnya ambulans wakaf itu dipakai pribadi pengurus tanpa SOP. Nah, ini seakan-akan menjadi milik pribadi dia gitu, kemanapun dia gunakan bahkan sebagai membantu membantu keluarga dia atau membantu orang-orang yang dia kenal secara pribadi. Jadi sehingga tidak bisa dirasakan oleh masyarakat umum manfaat ambulans tersebut. Ketika ada masyarakat umum yang membutuhkan dan masyarakat dan keluarga dia membutuhkan, pada saat yang sama dia lebih mendahulukan nepotismenya tersebut. Nah, ini solusi syariahnya seperti apa? Harus kita memanage supaya tetap syar'i, inventarisasi asetnya. SOP penggunaan mobil ambulans itu harus tetap berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditandatangani. Dana perawatannya, screening syariahnya, audit dan prosedur istibdal resmi dengan aset pengganti minimal setara. Kalau misalnya alat kesehatan rusak karena tidak ada biaya perawatan. Nah, ini sering juga muncul alat kesehatannya rusak karena tidak ada biaya perawatan. Harus perlu diinventarisasi aset tersebut, kemudian lakukan istibdal, diubah ya, sehingga masih tetap berfungsi manfaatnya. Kalau misalnya alat kesehatan tersebut rusak karena tidak ada biaya perawatan, mungkin bisa disampaikan kepada wakif atau bisa diviralkan. Ada seseorang yang ingin membantu sehingga manfaatnya itu kembali dirasakan oleh masyarakat. Kemudian saham wakaf berasal dari emiten non syariah. Nah, ini perlu diinventarisasi lagi asetnya dan SOP penggunaannya harus sesuai dengan syariah sehingga saham wakaf yang berasal dari emiten non syariah itu bisa terhindarkan. Dana wakaf dijual karena tidak strategis tanpa izin istibdal. Nah, ini tidak boleh, harus kembali kepada persetujuan si wakif dan lakukan solusi yang disebutkan tadi sehingga kasus wakaf bergerak dan wakaf istibdal ini tetap sesuai dengan syariah. Jadi kalau kita petakan lagi isu-isu syariah yang disampaikan di atas itu kurang lebih akar masalah dan risiko serta pagar solusi syariahnya ya seperti ini ya, di mana ikrarnya itu kalau kabur risiko sengketa wakil nadhirnya itu nanti akan menjadi masalah ya. Sengketa antara wakil dan nadhirnya, antara yang memberikan dana dan yang mengelola gitu. Maka solusi syariahnya apa? Dokumen rinci. Ya. Harus itu secara rinci semua dan dokumentasikan apa adanya sehingga ikrar tadi itu tidak menjadi kabur. Bisnis dan halal resikonya itu hasilnya tidak berkah. Solusi syariahnya screening syariah. Harus dilakukan screening syariah. Evaluasi kembali. Aset tidak tercatat. Resikonya mungkin jadi hilang. Kemudian privatisasi. Dana yang harus dijaga pokoknya tadi itu nanti kabur, hilang kemana gitu. Maka solusinya ya inventarisasi dan diaudit secara berkala ya. Jadi ini tindakan preventifnya. Pokok tergerus, resikonya wakaf berubah menjadi konsumtif. Solusi syariahnya seperti apa? Pisahkan hasil dan pokok. Pisahkan hasil dan pokok. Kalau biayanya berlebihan, resikonya hak penerima berkurang. Solusi syariahnya adalah batasi
secara wajar dan transparan. Jangan karena mengejar hasil yang optimal, akhirnya mengorbankan sampai mengeluarkan biaya yang berlebihan. Setiap normal-normal saja itu. Kemudian istibdal liar. Istibdalnya ini terlalu liar, risikonya penggelapan wakaf, penggelapan dana wakaf. Kalau terlalu liar istibdalnya, oh harus disalurkan ke gini, pemanfaatnya tanpa ada rambu-rambu. Solusi syariahnya izin kepada otoritas wakif. Kemudian lakukannya appraisal itu. Jadi dengan demikian insya Allah tetap terjaga kesyariahannya. Jadi misalnya kalau kita mendapatkan masalah di lapangan yang paling sering dijumpai selain studi kasus di atas tadi itu, karena wakafnya kosong, kembangkan dengan akad syariah. Ya. Formula solusinya tentukan akad, cek ikrarnya, pisahkan pokok, hasilnya, dan screening halal, audit laporan dan laporan dampak daripada wakaf tersebut. Halaman masjid disewa bazar boleh kalau halal dan tidak mengganggu ibadah. Boleh-boleh saja. Al-aslu fil muamalat al-ibahah. Dana wakaf uang dipakai konsumtif. Nah, ini salah. Gunakan hasilnya dan jangan gunakan pokoknya karena pokoknya harus kembali. Harus tetap permanen ya, harus tetap ada. Hasil wakaf habis operasional, batasi biaya. Batasi biaya operasionalnya dan laporkan secara terbuka. Itu solusinya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, seperti ini tata kelola nadir agar supaya amanah itu tetap terjaga. Seorang nadir pun harus menjaga amanah tersebut secara profesional, di mana legalitasnya harus dipertanggungjawabkan, dokumen ikrarnya tetap dijaga, harus hadir, ada rekeningnya terpisah, SOP asetnya juga harus jelas, laporannya transparan, auditnya berkala. Ukuran amanahnya bukan hanya pada niat. Niat kita bagus, Masya Allah, ikhlas membantu untuk kebaikan umat. Tetapi ketetapan akad, ya, akad yang digunakan, pencatatan pengawasan dan keberanian melapor apa adanya, profesionalisme dalam bekerja itu lebih diutamakan ketika sudah pada tata kelola, sudah berpindah kepada tata kelola dana tersebut. Dan dampak kesejahteraan yang bisa didapatkan dari wakaf dengan mengelola dan memanfaatkan dananya tersebut sebagai infrastruktur sosial jangka panjang. Pendidikan, beasiswa, guru, riset, perpustakaan berkembang. Ya, kemudian kesehatan, klinik, ekonomi, dana bergulir, pasar halal, UMKM berjalan, lingkungan, air bersih, sanitasi, energi, dan ibadah, masjid, musola, atau mushaf yang kita wakafkan, dakwah, dana untuk dakwah, dana wakaf untuk dakwah, kader ulama, aset wakaf yang hidup adalah aset yang terus memberi manfaatnya. Dan kesalahan umum, cara cepat meluruskannya secara syar'i. Sering dalam perjalanannya kita menemui error. Wakaf uang dipakai langsung habis. Ubah akadnya menjadi sedekah, infak, atau gunakan hasil wakaf saja. Aset wakafnya jadi agunan utang. Hindari apa? Aset wakafnya bukan milik bebas seorang nazir. Nazir mengambil hasil terlalu besar, batasi dengan pengeluaran yang wajar, transparan dan sesuai aturan. Penggantian aset tanpa appraisal, ya, wajib nilai dan manfaat pengganti minimal setara. Dan penerima manfaat tidak sesuai ikrar. Kembali pada syarat wakif ketika ditandatangani di awal akad serah terima tersebut. Ini yang perlu kita checklist untuk menjaga kesyariahan wakaf, pemanfaatan dana wakaf. Ya, apakah ikrar dan tujuan wakil tertulis? Silakan dicek. Apakah pokok asetnya terjaga dan tercatat? Ya, kalau tidak, berarti perlu ditelusuri kembali apakah akad pengelolaan halal dan jelas, apakah mitra usaha lolos screening syariah, dan semua ini harus melewati audit syariah. Nah, parameter untuk keberhasilan pemanfaatan dana wakaf ini, ya parameternya itu sah secara akad, aman secara aset,
halal dalam hasil, tepat dalam sasaran, dan terbuka dan transparan dalam laporannya. Ini, Bapak Ibu, al-ikhwah wal akhwat sekalian rahmati Allah, uh, ulama mengatakan al-waqfu laysa tajmidan lil mal, bal tahrirun lil manfaah. Ini indah sekali kata-kata ini. Tidak akan bisa merasakan keindahan kalimat ini, balaghahnya, kecuali yang betul-betul paham. Wakaf bukan membekukan harta, melainkan membebaskan manfaatnya untuk kemaslahatan umat. 6 pagar akhir, ikrarnya jelas, pokoknya, pokok hasil daripada wakaf itu terjaga secara permanen, manfaat hasilnya yang halal itu terus terus diproduksi, tata kelolanya apik, smart, dan profesional, laporannya clear, transparan, dan jelas dari A sampai Z, maslahat berkelanjutan tetap dirasakan, dan pahalanya akan dirasakan oleh semua, baik yang wakif ataupun pengelola, serta orang yang mendapatkan manfaat dari wakaf tersebut. Sekian, semoga bermanfaat apa yang disampaikan, dan manfaat pemanfaatan dana wakaf ini merupakan salah satu inti daripada pengelolaan dana yang ada pada umat. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Barakallahu fikum ala husni istima'ikum. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.